Bismillahirrahmanirrahim. Riba perspektif Muhammad Syahrul. Riba dalam Al-Quran tersebar di 4 surat. Yang pertama surat Al-Baqarah ayat 275, ayat 278 sampai 280. Yang kedua surat Ali Imran ayat 130. Yang ketiga surat An-Nisa ayat 160 sampai 161. Yang keempat surat Ar-Rum ayat 39. Dari 8 ayat di dalam Al-Quran yang membahas riba, khusus riba, dicoba dipahami menggunakan teorinya Muhammad Syahrul, yaitu teori hudud. Sebelum jauh membahas tentang teorinya, alangkah baiknya sedikit mengenalkan nama beliau. Muhammad Syahrul lahir di Syaliah, Damaskus pada tanggal 11 April 1938. Nama lengkapnya beliau ialah Muhammad Syahrul bin Dayyib. Pendidikan tentunya diawali dari dasar ibtidah dan ihdad pada sebuah madrasah di kota kelahirannya. Sedangkan jenjang berikutnya, yakni jenjang sanawiyah, di lembaga pendidikan Abdurrahman Al-Qawaqibi, Damaskus, lulus tahun 1950. Baru kemudian pada tahun 1958 mendapatkan tugas untuk belajar ke Uni Soviet dari pemerintah dengan mengambil spesifikasi pada bidang studi teknik sipil di Moskow Engineering Institute, hingga akhirnya beliau meraih ijazah diploma di bidang teknik sipil tahun 1964. Setelah lulus diploma, Syahrul kembali ke Syria untuk menyelesaikan dirinya di Damaskus. Tahun 1965, beliau diterima sebagai tenaga pengajar di Universitas Damaskus. Selanjutnya, pada tahun 1969, pemerintahan melalui universitas mengirim Syahrul untuk melanjutkan pendidikan master dan doktoral dalam bidang mekanik pertahanan dan teknik bangunan di National University of Irlandia. Ia mendapatkan gelar masternya pada tahun 1967 dan doktornya pada tahun 1972. Kemudian baru beliau pergi ke Saudi Arabia untuk bekerja sebagai konsultan teknik pertahanan sejak tahun 1982 sampai 1983. Setelah itu ia kembali ke Syria dan membuka konsultan teknik Dar Al-Isharat Al-Handasah beserta teman-teman kuliahnya. Selain beliau mengajar di Fakultas Teknik Sipil Universitas Damaskus dan menjadi konsultan teknik yang ia dirikan, Syahrul juga giat melakukan studi di bidang filsafat. Dalam bidang bahasa, beliau menguasai 3 bahasa, yakni bahasa Inggris, bahasa Rusia, dan bahasa Arab. Pada tahun 1980 sampai 1986, Syahrul belajar kepada salah satu temannya, yaitu Dr. Ja'far, belajar tentang linguistik termasuk filologi. Sejak saat itu Syahrul kemudian berpendapat bahwa sebuah kata memiliki suatu makna dan bahasa Arab merupakan bahasa yang tidak memiliki sinonim. Pada tahun 1986 sampai 1990,
Syahrul memulai intensif menyusun pemikirannya dalam topik-topik tertentu. 1986 akhir dan 1987 ia menyelesaikan bab pertama dari Alkitab wal Quran. Sementara bab-bab selanjutnya diselesaikan pada tahun 1990. Karya beliau di bidang teknik yaitu Al-Handasah Al-Asasiyah tentang teknik pondasi, terdiri dari 3 volume, dan Al-Handasah At-Turabiyah tentang geologi dan teknik pertahanan. Adapun karyanya dalam kajian keislaman adalah Alkitab wal Quran Qiraah Mu'asirah tahun 1992 dan Dirasah Islamiyah Mu'asirah fil Daulah wal Mujtama, Al-Islam wal Iman Mandumat Al-Qiyam, dan Dirasah Islamiyah Mu'asirah Nahu Usul Jadidah, dan Dirasah Islamiyah Mu'asirah Nahu Usul Jadidah lil Fiqh al-Islami. Demikian biografi singkat beliau. Ada banyak orang yang meragukan terhadap beliau karena latar belakang pendidikannya mulai dari diploma, kemudian master dan doktornya di teknik sipil dan pertahanan. Namun kemampuan beliau di bidang bahasa Arab tentu tidak diragukan karena setelah doktoral beliau pun masih belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab perspektifnya beliau bukan belajar bahasa Arab seperti kita yang masih belajar membaca. Berarti yang dimaksud beliau belajar bahasa Arab itu sudah pengembangan, bukan dari dasar membaca. Pengembangan dari sisi balaghahnya, sehingga dalam waktu yang singkat akhirnya beliau menyimpulkan dalam bahasa Arab tidak ada kata sinonim. Sebelum menganalisis beberapa ayat yang ada dalam Al-Quran tentang riba, menganalisis menggunakan teorinya Syahrul, yaitu teori hudud, kiranya perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang pandangan Al-Quran, pandangan Islam terhadap transaksi-transaksi yang ada pada masyarakat. Islam tidak pernah melarang transaksi-transaksi yang berkembang di masyarakat. Karena perkembangan transaksi ini termasuk bagian dari peradaban yang akan selalu berkembang. Transaksi sejak dahulu ini terus berubah. Pada masa turunnya Al-Quran, transaksi yang sering terjadi selain hutang piutang juga sering terjadi transaksi tukar-menukar barang. Tentu selanjutnya terus berubah dan berubah. Sampai detik ini, transaksi yang awalnya hanya transaksi melalui perbankan, sekarang berkembang transaksi-transaksi secara digital, online. Perlu dicatat bahwa Islam tidak pernah melarang perkembangan transaksi yang ada di masyarakat. Karena ini termasuk sunatullah. Akan selalu berkembang dan berkembang. Lalu apa yang dilarang oleh Allah? Apakah riba? Riba yang seperti apa? Tentu kalau kita mengatakan riba, semua riba dilarang, kurang pas ya. Karena riba sendiri selalu berkembang. Maksudnya riba yang seperti apa yang dilarang? Coba jelas menggunakan teorinya Syahrul. Transaksi yang dilarang dalam Al-Quran adalah yang bersifat gharar, penipuan. Itu jelas transaksi yang demikian itu dilarang. Karena kalau ada transaksi yang gharar, penipuan, itu jelas-jelas mendolimi salah satunya. Saya ulangi lagi. Islam tidak pernah melarang perkembangan transaksi karena termasuk peradaban yang akan selalu berkembang berubah.
yang menjadi titik tekan dalam transaksi dalam Islam adalah kejujuran, sehingga tidak terjadi penipuan, tidak terjadi kedoliman. Pada era saat ini, perkembangan transaksi digital ini sungguh luar biasa perkembangan saat ini, di mana seseorang bisa belanja dari rumahnya tanpa keluar rumah dan tanpa harus melakukan pembayaran langsung, tapi menunggu barang itu ada, atau tanpa membayar pada saat barang itu ada, yaitu dengan menunda 1 bulan umpama, atau hutang. Jadi di transaksi-transaksi yang ada pada saat ini dan dapat dipastikan ada tambahan. Jangankan hutang, pembayarannya pun ada biaya-biaya pelayanan. Jadi untuk menyikapi perkembangan transaksi pada saat ini, tentu Islam harus welcome, menerima perkembangan transaksi ini. Al-Quran dengan tegas melarang riba. Penjelasan Al-Quran tentang riba diawali dengan menjelaskan manusia yang memakan riba perilakunya seperti ini. Kemudian yang kedua, Al-Quran memberitahukan bahwa riba ini jelek. Gambaran di awal, perilaku pemakan riba itu adalah seperti orang yang berjalan yang kerasukan setan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah orang yang memakan riba, orang yang meminta tambahan, itu hilang solidaritasnya, hilang belas kasihannya. Kenapa demikian? Karena dia sudah ibarat orang yang sudah kerasukan setan, hilang sifat-sifat kemanusiaannya. Pemakan riba yang demikian ini, itulah yang dilarang oleh dalam Islam. Sehingga ayat yang kedua itu berbicara bahwa riba itu jelek. Selanjutnya baru kemudian Al-Quran berbicara riba pada saat itu dengan syarat ad'afan mudha'afan. Sudah mulai spesifik gambarannya. Karena ketika ad'afan mudha'afan sudah ada unsur pemerasan, sudah ada unsur eksploitasi, sudah mengarah pada kedoliman. Sehingga ayat pemungkasnya Allah dengan tegas, jika masih beriman maka tinggalkan sisa-sisa riba. Maksudnya riba yang dilarang oleh dalam Islam itu riba sebagaimana orang-orang terdahulu, di mana pemakan riba ketika berjalan seperti orang kerasukan setan. Bukan semua riba, tapi riba yang ada unsur kedoliman, yang ada unsur horor, kecurangan, penipuan, yang ada unsur eksploitasi, itu riba yang dilarang. Karena riba yang demikian pelakunya itu bagaikan orang yang kerasukan setan. Orang yang kerasukan setan itu sudah tidak memiliki belas kasih, tidak memiliki rasa tolong menolong. Ini maksud ayat terakhir, tinggalkan riba jika beriman. Teori Masyarur, teori hudud, yaitu teori limit, teori batas. Ada batas atas, ada batas bawah. Ada hududul a'la, ada hududul adna. Bagaimana riba perspektif teori hudud? Dalam pandangan Sahrur, di setiap aktivitas, di setiap perilaku manusia itu ada batasnya. Mulai dari akidah tidak boleh, kemudian syirik. Sholat ada batasnya, jumlah rakaatnya, bacaannya ada batasnya.
Puasa juga ada batasnya. Zakat ada batasnya. Seperti zakat. Zakat ini ada batasnya. Batas minimum. Batas ini bisa dilampaui, tetapi tidak bisa dikurangi. Itu batas minimumnya 2,5. Kurang dari batas 2,5 ini tidak boleh. Tapi dilampaui lebih dari 2,5 itu boleh. Meskipun nanti namanya bukan zakat tetapi sedekah. Tapi boleh dilampaui. Jadi kalau menggunakan teorinya Sahrul, ini ada batasnya. Zakat batas minimumnya 2,5. Kurangi nggak boleh, dilampaui lebih banyak itu boleh. Sedangkan riba menurut teori limit, teori batas ini, teori hudud, riba itu boleh asalkan tidak lebih dari 2,5%. Di bawah itu boleh. Dalam riba ini ada batas yang tidak boleh dilampaui. Dikurangi boleh, tapi dilampaui tidak boleh. Kebalikan dari zakat. Kalau zakat dilampaui boleh, dikurangi tidak boleh. Maksudnya bagaimana? Jika menggunakan teori ini dalam transaksi, baik itu utang piutang, kemudian transaksi lainnya, asalkan tidak lebih dari 2,5 dari modal yang ada, itu boleh. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah yang dimaksud 2,5% ini dalam jangka 1 bulan atau 1 tahun? Karena kalau mengatakan pada zakat, itu 1 tahun. 1 tahun mengeluarkan zakat 2,5%. Pertanyaan dalam masalah riba, apakah ini 1 bulan atau 1 tahun? Kalau kemudian yang dimaksud riba ini adalah boleh asalkan tidak melebihi dari 2,5% mengambil tambahan dalam jangka 1 bulan cukup besar, dan rata-rata lembaga-lembaga keuangan itu tidak melebihi dari 2,5%. Tapi kalau kemudian yang dimaksud 1 tahun 2,5% ini sangat kecil. Hitungannya kalau 1 tahun 2,5% berarti dalam 1 bulan 0,5%. Rata-rata di lembaga-lembaga keuangan pada saat ini, perbankan, koperasi, pegadaian, hampir tidak ada yang per bulannya mengambil keuntungan 0,5%. Baik itu di pegadaian, baik itu disimpan pinjam, di perbankan, 0,5% dalam 1 bulan ini sama dengan 2,5% dalam 1 tahun. Jadi kalau menurut teorinya Sahrul, riba ini tidak boleh melebihi dari 2,5%. Transaksi apapun itu tidak boleh melebihi dari 2,5%, sebagaimana zakat yang sudah diwajibkan setiap tahun. Setiap manusia yang lahir itu wajib membayar zakat 2,5%. Jadi kalau menurut teorinya Sahrul ini, yang dilarang itu adalah tidak boleh lebih dari 2,5%. Karena zaman sekarang sudah terbuka semua transaksi-transaksi, sudah sesuai kesepakatan lah yang dijalankan. Cuman agar tidak terjadi eksploitasi, itu ada batasan maksimal 2,5% untuk mengambil keuntungan. Jadi jika pengambilan keuntungan ini 2,5% dalam 1 bulan, maka ketika 1 tahun berarti 30% dalam 1 tahun. Jadi begini, dalam pandangan bisnis, bagaimana caranya agar lembaga keuangan tidak rugi? Bagaimana caranya agar lembaga keuangan untung? Oleh karena itu, ketika konsumen menggunakan uang lembaga dalam artian meminjam ataupun menggadaikan barangnya ke sebuah lembaga, maka lembaga akan meminta keuntungan. Di setiap lembaga berbeda.
ada yang 2,5%, ada yang kurang dari 2,5%, bahkan ada yang 0,5% per bulan. Tetapi ketika konsumen ini tidak menggunakan keuangan lembaga, dalam artian uang konsumen yang dipakai sesuai kesepakatan tentunya, konsumen menaruh barang harta bendanya ke sebuah lembaga, maka keuntungannya 6-7% per tahun. Jadi per bulan sekitar 0,5%. Berbeda dengan ketika konsumen menggunakan uang lembaga, maka keuntungan lembaga biasanya lebih besar. Seperti itulah manajemen lembaga keuangan, menjaga agar bagaimana caranya lembaga keuangan tidak rugi. Bagaimana caranya lembaga keuangan beruntung. Nah, dalam pandangan perspektif Muhammad Syahrul, dengan teori limitnya, tidak apa-apa asalkan tidak lebih dari 2,5%. Kurang dari 2,5%, malah bagus. Bahkan dalam Al-Quran, jika orang berhutang kemudian tidak memiliki untuk mengembalikan hutangnya, dibebaskan, itu lebih baik dalam Al-Quran. Spirit yang dibangun dalam transaksi menurut Al-Quran yaitu saling tolong-menolong.